Halo Sobat Lensa Kawo semua, apa kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sumatera masih berduka, mari kita bantu bersama. Yang bisa kirim donasi, silahkan, baik itu berupa uang, sembako, pakaian, obat-obatan, dan sebagainya. Selain itu, kita kirimkan juga doa untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Semoga mereka sabar dan tabah. Juga buat semua tim dan relawan yang bekerja di lapangan, semoga diberikan kekuatan dan kesehatan. Semoga semua bernilai amal di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Sampai hari ini, pemerintah pusat belum juga menetapkan bencana di 3 provinsi ini sebagai bencana nasional: Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Padahal sudah ratusan korban dinyatakan meninggal dunia. Ratusan orang pula masih belum ditemukan. Belum lagi pemukiman warga yang sudah tidak lagi tersisa. Lalu, apalagi yang ditunggu? 3 kepala daerah, ditambah anggota Dewan Dapil masing-masing daerah bencana, sudah mendesak agar bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Namun seakan desakan tersebut tidak digubris oleh pemerintah pusat. Belum lagi berbagai pernyataan pejabat sekelas menteri yang melukai hati rakyat. Bencana banjir dan longsor itu murni faktor alam. Curah hujan yang tinggi, kata sang petinggi. Lalu netizen langsung menampar pernyataan itu dengan video kayu gelondongan yang menghantam pemukiman warga. Kayunya kok dipotong rapi ya? Dan ada nomornya lagi. Emangnya hujannya berbentuk gergaji mesin dan bawa spidol permanen ya? Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, melalui juru bicaranya Jody Mahardi, membantah tegas tuduhan bahwa dirinya terlibat, terafiliasi, atau memiliki kepemilikan di PT Toba Pulp Lestari Tepet. Jody menegaskan, seluruh klaim yang mengaitkan Luhut dengan perusahaan tersebut tidak berdasar dan merupakan informasi keliru. Ia meminta publik berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menekankan bahwa Luhut selalu mematuhi aturan terkait etika pemerintahan serta konflik kepentingan. Isu keterlibatan Luhut mencuat di tengah polemik banjir besar di Sumatera yang disebat-sebut terkait aktivitas perusahaan TPL Gubernur Sumatera Utara. Bobi Nasution bahkan menyatakan siap merekomendasikan penutupan operasional perusahaan tersebut. Namun, hingga awal Desember, manajemen TPL menyebut belum menerima salinan rekomendasi resmi dan menilai prosesnya masih dalam tahap penyusunan sambil menunggu evaluasi operasional dari pemerintah daerah. Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyesalkan pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat Caimin yang mengajak 3 menteri melakukan tobat nasuha usai bencana di Sumatera. Menurutnya, pernyataan itu tidak tepat di tengah masa tanggap darurat dan justru membuat situasi semakin keruh. Doli menegaskan bahwa hanya presiden yang berwenang mengevaluasi atau menegur para menteri, sehingga Caimin dianggap melampaui kewenangannya. Ia bahkan mempertanyakan kontribusi Cak Imin dalam penanganan bencana. Doli menilai pernyataan tersebut menggambarkan kurangnya soliditas dalam kabinet dan berharap seluruh menteri bersatu serta fokus membantu korban bencana, bukan saling menyalahkan. Ia mengingatkan bahwa masyarakat menunggu aksi konkret, bukan komentar antar menteri. Adapun ajakan tobat nasuha dari Cak Imin disampaikan dalam sebuah acara di Bandung, yang ia sebut sebagai dorongan untuk evaluasi total kebijakan pemerintah. Anggota Komisi 4 DPR RI Rahmat Saleh menyinggung jumlah korban di bencana Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat yang terus meningkat. Rahmat Saleh mengungkit kisah menteri yang tak bisa mengatasi bencana. Hal ini dia ucapkan Rahmat Saleh dalam rapat kerja Komisi 4 DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis lalu. Legislator PKS ini mulanya berbicara soal perkebunan sawit di Sumatera yang merajalela. Ia menyinggung hasil produksi sawit yang faktanya tak menjangkau kesejahteraan masyarakat di 3 provinsi. Oleh karena itu, jangan sampai mereka melihat kita menderita kemudian tak dihukum, sambungnya. Ia kemudian menyertakan data bencana di utara Pulau Sumatera yang menelan lebih dari 700 jiwa. Bapak Menteri yang kami hormati, 1 nyawa bagi kita itu sangat berharga. Hampir 765 meninggal per kemarin, 650 belum kita temukan.
Ini bencana besar, bukan main-main, ucapnya. Ia lantas menyoroti dua menteri di kabinet Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, mengundurkan diri imbas bencana banjir. Rahmat Saleh mengatakan dua menteri itu mundur lantaran tak bisa mengatasi bencana di sana. Ia mengatakan mengundurkan diri bukan hal yang salah, tetapi mulia. Rahmat menyampaikan hal ini dalam rapat kerja yang dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antony. Ketua Komisi 4 DPR, Siti Hediati Haryadi Soeharto, mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antony untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang merusak hutan. Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa pengecualian. Bahkan jika ada dukungan dari para jenderal berbintang di balik perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran, monggo pemirsa yang punya komentar dipersilahkan.